Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama dan juga teman saya Yayan Putra Pangestu. Kami dari 11 TKJC akan memberikan langkah-langkah atau tutorial mendownload atau menginstal Linux Ubuntu via virtual machine ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang nggak tahu apa itu Linux itu merupakan sistem operasi berbasis open source ya teman-teman ya, terbuka gitu, yang dikembangkan oleh Linux. Nah, makanya namanya Linux gitu. Oke, kita mulai aja ke tutorialnya teman-teman ya. Oke, yang pertama itu kita butuh 3 alat atau 3 bahan ya teman-teman. Yang pertama itu laptop kalian sendiri, yang kedua itu aplikasi UTM-nya. Di sini kita akan pakai UTM atau maksudnya virtual machine UTM gitu. Yang ketiga itu file ISO Linux-nya. Nah, di sini kita akan menginstal Linux Ubuntu teman-teman. Kenapa Linux Ubuntu? Karena Linux Ubuntu itu yang paling mudah di antara yang lainnya gitu teman-teman. Oke, langkah pertama kita akan mendownload aplikasi virtual mesinnya, yaitu UTM melalui Google Chrome. Kalian buka aja Google Chrome kalian. Oke, di sini ketik download UTM virtual machine. Nah, setelah tampilan begini, kalian akan ada ini nih, UTM virtual machine for Mac. Kenapa for Mac? Karena di sini saya memakai MacBook ya teman-teman ya. Jadi sesuaikan saja dengan laptop kalian gitu. Kita pencet. Nah, di sini kita akan pilih yang bagian download ini teman-teman. Download. Setelah selesai mendownload, di sini karena saya sudah mendownload, kita akan mendownload file ISO-nya teman-teman. Di sini cari aja file ISO Linux Ubuntu ini teman-teman. File ISO Linux Ubuntu. Di sini akan ada tampilan download Ubuntu desktop. Kita akan pilih yang ini. Oke. Nah, di sini kan ada pilihan ya. Ubuntu 24.04.2 LTS. Di sini bacanya Intel or AMD 64-bit arsitektur. Artinya ini untuk Windows ya teman-teman ya. Windows yang menggunakan Intel atau AMD gitu. Nah, yang di bawahnya ini untuk biasanya ini untuk MacBook teman-teman, karena di sini ada bagian ARM 64-bit arsitektur. Karena di sini saya pakai Apple Silicon, jadi saya akan pilih yang ARM 64-bit arsitektur. Kita pilih download. Nah, sini kan muncul nih bagian downloadnya, tapi karena saya sudah selesai, jadi saya close aja teman-teman ya. Saya hapus. Kita akan buka virtual mesinnya teman-teman. Nah, sini kita buka aja virtual mesinnya, yaitu UTM teman-teman. Nah, tampilnya akan seperti ini teman-teman. UTM tuh, welcome to UTM. Ada 5 opsi, yaitu create a new virtual machine, browse UTM gallery, user guide, support, dan server. Nah, karena sini kita akan membuat virtual machine baru, jadi kita akan pilih yang create a new virtual machine. Kita pencet. Kita pilih yang virtualis. Nah, di sini kan ada 2 ya, virtualis dan emulate. Kita pilih virtualis. Kenapa virtualis? Karena supaya kita nanti runningnya itu lebih cepat teman-teman, jadi nggak lama. Nah, di sini kan ada gambar kura-kura dan kelinci. Kalian tahulah siapa yang lebih cepat, kura-kura atau kelinci. Oke, kita pilih. Sini kita akan pilih operasi sistem Linux, prekonfigurasi. Sebelum konfigurasi kita akan pilih Linux. Nah, di sini kita akan naruh file ISO yang tadi sudah kita download. Klik browser yang ini yang di kursor saya, browser. Kita cari file ISO yang tadi teman-teman. Kita cari. Nah, di sini udah ada nih file ISO-nya nih, Ubuntu 24.04.2 live server ARM 64.iso. Nah, ini tapi versi lama teman-teman, tapi nggak apa-apa. Saya open, continue. Nah, di sini hardwarenya yaitu teman-teman, kalian bisa sesuaikan aja saya sama kalian, tapi saya sarankan kalian ikuti standar dari virtual machine UTM-nya, yaitu hardware 4096 MIB. Kita klik continue. Di bagian storage atau penyimpanan, size-nya itu saya sarankan ikut standar UTM juga, yaitu 64 GB. Continue. Di sini kalian kosongkan saja pad-nya. Continue. Kalian klik save.
Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan memasuki command line interface. Apa itu command line interface? Command line interface atau CLI itu kalau kalian tahu apa ya, command prompt atau CMD ya yang ada di laptop kalian itu, nah itu CLI itu seperti itu. Command line interface artinya cuma ada background hitam dan teks warna putih. Nah, kita pencet, kita tunggu saja. Ini lagi nge-boot, lagi start boot option. Oke, nah di sini kan udah ada tuh ya. Kita pilih yang try or install Ubuntu server. Klik enter di keyboard kalian. Jika tampilannya seperti ini, maka kalian tidak usah panik atau kaget ya. Display output is not active itu artinya ya memang karena belum aktif gitu, belum kita aktifkan, belum kita install. Kita tunggu aja teman-teman, kita tunggu. Nah, ini kan ada tampilan seperti ini. Kita saya ini dulu deh, kita pilih bahasa kalau lebih enak sih bahasa Inggris aja teman-teman ya, supaya ikuti standar dari Linux global gitu. Kita enter. Di sini kita continue without updating. Nah, buat teman-teman yang mau seperti ini kan ya, nih tuh. Ini tuh kalian bisa pakai tanda panah bawah dan tanda panah atas gitu buat ke atas, ke bawah, ke tengah gitu. Jadi karena di sini nggak bisa pakai kursor teman-teman. Jadi di Linux ini kan yang tadi saya bilang ya, command line interface. Jadi kita semuanya tuh full ketik. Kita mau membuat dokumen, kita mau buat aplikasi kita ketik, mau buka game kita ketik, semuanya kita ketik gitu. Nah, kecuali kalian pakai Linux desktop gitu teman-teman. Kini saya tapi sementara pakai yang command line interface dulu supaya lebih gampang tutorial kedepannya, karena kita belajar bertahap teman-teman ya. Kita klik continue without updating, enter. Kita pilih done, enter. Choose the best for installation Ubuntu server. Nah, di sini option. Nah, sini kita done aja, enter. Enter. Nah, kalau di sini ada name tab nodes DHCP v4 192.168.64.7/24. Nah, ini IP address kita ya teman-teman ya. Kalau misalnya sudah ada tulisan seperti ini, berarti kita sudah bisa langsung enter saja. Enter. Sini kita enter lagi, klik continue. Kita ke bawah pakai apa tadi teman-teman? Betul, pakai tanda panah bawah dan tanda panah atas untuk ke atas dan ke bawah tuh. Done, enter, continue. Nah, di sini kita masukkan nama kita ya teman-temannya. Nama kita yaitu nama kalian sendiri, sesuaikan. Nama saya di sini Andi Rizky Pratama. Kita enter lagi, Andi Rizky. Jadi di bagian your server name ini kalian tidak bisa menggunakan huruf besar teman-teman. Jadi kalian huruf kecil aja dan tanpa spasi juga. Nah, oke. Setelah itu pick a username. Username kita itu simpel aja, misalnya Andi. Passwordnya bebas, yang penting kalian itu hafal dan mudah diingat. Jadi kalian ketika nanti disuruh masukkan password, jadi kalian masih ingat itu. Kita pilih done, continue. Kita pilih done lagi. Kita ke bawah, done lagi. Di sini kita akan mendownload atau menginstal kernelnya teman-teman, menginstal Linuxnya gitu. Kita tunggu aja. Acquiring and extraction image from CP, artinya lagi diinstal. Lagi diinstal nih teman-teman nih. Installing missing package. Installing package on target system. Kita tunggu aja, tunggu. Ini kira-kira bisa 2-3 menit ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah ada bacaan installing kernel, kalian tunggu aja nih teman-teman, artinya Linux kita berhasil terdownload atau lagi mendownload gitu. Jadi gak ada error, aman lah ya, gak ada error. Kita tunggu aja, emang agak lama teman-teman, tapi gak apa-apa. Oke teman-teman, karena di sini kita sudah selesai mendownload atau menginstal kernelnya. Di bawah tengah ini kita akan ada tampilan view full log dan reboot now teman-teman. Di sini saya sarankan pilih yang reboot now. Klik enter. Kita tunggu rebooting. Di sini kita close aja dulu ya. Kita close. Kalau kita selesai.
Setelah kita close, kenapa di close? Karena di sini kita akan menghapus file ISO-nya dari CD atau DVD-nya teman-teman, supaya kita bisa menjalankan Linux-nya gitu. Tapi sebelum itu kita klik kanan atau kita stop. Habis itu, nah di sini kita clear. Bisa clear, kita pencet lagi teman-teman yang tanda ini teman-teman, kita pencet. Kita tunggu aja teman-teman, ini akan restart lagi. Nah kalau tampilannya seperti ini teman-teman gak usah panik lagi, karena memang seperti ini teman-teman tampilannya dari sananya. Jadi tungguin aja, tungguin. Nah di sini kita akan disuruh masukkan Andi Rizky login, atau ini tadi kan nama kita Andi Rizky ya, server kita Andi Rizky, berarti username kita Andi. Kalau kalian ingat ya, kalian ulang aja videonya, kalian ulang ke beberapa menit yang lalu. Passwordnya kita masukkan. Nah di sini memang nggak kelihatan, tapi nggak apa-apa karena memang seperti itu. Kita enter. Nah di sini sudah ada nih, welcome to Ubuntu 24.04.2 LTS. Artinya kita sudah berhasil menginstal atau mendownload Linux Ubuntu via virtual machine UTM teman-teman. Semoga video kali ini dapat bermanfaat buat kalian, dijadikan sebuah pembelajaran ya teman-teman ya. Saya juga senang kalau bisa bermanfaat. Sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.